orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Innallaha yuhibbu at-tawwabin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka bertobat. Dari sini kita tahu, semakin seorang sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya bagaimana, Ustaz? Saya kasih logika sederhana ya. Kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Rabb kita, bahwasanya Rabb kita itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita terhadap kita. Oleh karena dalam satu hadis, tatkala ada seorang wanita yang kehilangan anaknya, seorang ibu kehilangan anaknya, dan kita tahu tidak ada kasih sayang terbesar di alam semesta ini seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apatah lagi tatkala dia kehilangan anaknya. Maka dia pun mencari-cari anaknya dengan penuh kesedihan. Begitu dia dapatkan anaknya, maka dia dekap anak tersebut. Tentu inilah puncak kasih sayang yang bisa tergambarkan di alam semesta. Seorang ibu baru saja kehilangan anaknya, dia cari, kemudian dia dapati, kemudian dia dekap anak tersebut. Waktu melihat pemandangan tersebut, Nabi SAW berkata kepada sahabat, ini Nabi ingin berikan gambaran kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladah finnar?" Wahai para sahabatku, menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya ke api? Kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Terhadap anaknya. Jadi, kita bisa tahu gambaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih daripada itu. Kita bayangkan kalau kita punya anak, ya, atau kita sebagai bapak, istri kita punya anak kita nakal. Mungkin kita jewer, mungkin kita bentak. Kemudian dia pergi dari rumah, dia kabur. Tentu kita, kalau dia kembali, kita akan sayang kepada dia. Kemudian dia datang menangis-nangis, ya ibu minta ampun ya ayah, maafkan saya. Kira-kira kita sayang nggak sama anak tersebut? Kita akan sayang sama anak tersebut. Maka Allah lebih utama kalau ada hambanya yang tadinya membangkang, kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali kepada Allah mengakui dosa-dosanya, maka hamba ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan dalam surat Al-Buruj, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa al-ghafurul wadud. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, Al-Wadud artinya Maha Mencintai. Dan ayat ini datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bantahan terhadap persangkaan sebagian orang yang menyangka kalau orang sudah tenggelam dalam maksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jelaskan, Allah Maha Pengampun sekaligus Allah Maha Mencintai. Ini dalil bahwasanya orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang melakukan pelanggaran, tenggelam dalam lautan maksiat, jika dia kembali kepada Allah, dia akan meraih ampunan Allah. Dan dia akan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena Allah wa huwal ghafurul wadud. Dia yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana gembiranya Allah terhadap hambanya yang bertobat. Kata Nabi SAW, "Lallahu afrahu bi abdihi hina yatubu ilaih. Min ahadikum kana ma'a rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian bersama ontanya di tengah padang pasir, kemudian ontanya ucul kabur, fa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan ternyata di ontanya tersebut seluruh bekalnya, makanannya, minumannya pergi bersama ontanya. Maka di tengah padang pasir apa yang dilakukan? Dia putus asa. Fataja'at tahta dhilli syajarah qad ayisa min rahilatihi, maka dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Dia putus asa dari ontanya, dia yakin dia akan mati. Dia menantikan kematian yang datang secara bertahap, ya. Dia yakin dia akan mati. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah putus asa, dia merasa dirinya akan meninggal dunia, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang kembali, lengkap, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan masih ada makanannya dan minumannya. Fa akhadha bi khitamiha, segera dia bangkit, dia pegang tali kakang onta tersebut jangan sampai ucul lagi. Maka dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh aku ini Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah ngomong karena saking apa?
gembiranya. Saking gembiranya dia berkata, "Ya Allah, sungguh-sungguh Engkau hamba aku Tuhanmu ya Allah." Gembiranya kayak apa? Luar biasa ya. Ya. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini jika ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, kita sebagai ayah kalau anak kita nakal, morfin, kemudian zina, kemudian dia kembali minta ampun sama kita, minta maaf, kembali menjadi anak berbakti. Kira-kira kita tambah sayang atau tidak? Kita tambah sayang. Maka jangan sekali-sekali kita ragu untuk segera kembali kepada Allah tatkala kita bermaksiat. Karena Rabb kita sangat sayang kepada kita dengan syarat kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, bisa jadi kita binasa dalam maksiat tersebut. Ya. Tapi ini keutamaan yang pertama, orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.